Halo semuanya, selamat pagi. Saya dan kelompok saya kali ini akan mempresentasikan laporan database sistem yang berjudul Database Management Tiket Pesawat. Anggota kelompok kami terdiri dari Daniel, yaitu saya sendiri sebagai ketua kelompok dengan NPM 006. Lalu ada Chandra Wijaya dengan NPM 013, Hansen Fernando dengan NPM 104. Lalu kita langsung akan membahas perancangan konseptual 1.1 Identity, Entity Types. Entitas dari tabel kami terdiri dari maskapai, rute, pesawat, penumpang, tiket pesawat, pembayaran, dan juga transaksi. Lalu 1.2 Identity Relationship Types yang berisi penjelasan tentang relasi, yaitu dari maskapai memiliki hubungan dengan pesawat, yaitu one to many. Lalu sementara pesawat ke maskapai hubungannya one to one. Lalu pesawat ke tiket pesawat mempunyai hubungan many to one, dan tiket pesawat ke pesawat one to many. Lalu rute memiliki hubungan dengan pesawat, yaitu one to many, sementara tiket pesawat ke rute memiliki hubungan many to one. Tiket pesawat ke transaksi memiliki hubungan one to one, lalu transaksi ke pembayaran one to one, transaksi ke penumpang one to one juga. 1.3 Identity and Associate Attribute with Entity or Relationship Types. Di sini berisi penjelasan tentang tipe data, lalu ada entitas, atribut, terus ada null, multi value, komposisi, dan ada domain. Lalu tabel selanjutnya berisi seperti ini dan seperti ini. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Chandra Wijaya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang determine attribute domains. Jadi di determine attribute domains ini menjelaskan tabel beserta entitasnya dengan tipe data dan jumlah tipe datanya. Jadi di sini tiket pesawat, ada ID tiket, ID penumpang, rute, maskapai, dan seterusnya, beserta dengan tipe datanya varchar, ada ID tiket 11, dan seterusnya. Lanjut, ada pembayaran dengan ID tiket, ID tanggal pembayaran, total bayar, ID transaksi dengan tipe datanya. Lanjut, ada transaksi dengan ID transaksi, tanggal, keterangan, ID penumpang, beserta tipe datanya. 1.5 Determine candidate and primary key attributes. Pertama, ada tabel maskapai. Tabel maskapai memiliki primary key berupa ID maskapai. Selanjutnya, pesawat. Pesawat memiliki primary key berupa ID pesawat. Lanjut, ada rute dengan primary key ID maskapai, tiket pesawat dengan ID tiket, transaksi dengan ID transaksi, pembayaran dengan ID pembayaran, penumpang dengan ID penumpang. Selanjutnya ada perancangan konseptual. Perancangan konseptual ini menjelaskan tentang tabel beserta isinya dengan relasi-relasinya. Jadi maskapai ini memiliki uh, memiliki isi ID maskapai, nama maskapai, dan dia tuh memiliki relasi dengan pesawat. Jadi maskapai memiliki pesawat dengan relasi one to many dan one to one. Dan selanjutnya ada pesawat mempunyai tiket pesawat dengan relasi one to many dan many to one. Rute disesuaikan dengan tiket pesawat one to many, many to one. Transaksi dengan tiket pesawat one to many dengan one to many. Penumpang melakukan transaksi one to one dan one to one juga. Transaksi dengan pembayaran one to one dan one to one juga. Selanjutnya ada perancangan konseptual. Di perancangan konseptual ini juga ada daftar table. Nah, daftar table ini memiliki isi maskapai, tabel maskapai dengan isi ID maskapai, nama maskapai, rute ID rute, kelas, waktu terbang, asal tujuan, pesawat, ID pesawat, nomor penerbangan, terminal, dan ID maskapai sebagai foreign key yang akan dijelaskan nanti. Transaksi, ID transaksi, tanggal keterangan, dan ID penumpang, penumpang, ID penumpang, nama penumpang, nomor telepon, alamat, dan jenis kelamin, pembayaran, ID pembayaran, tanggal pembayaran, total bayar, ID transaksi, tiket pesawat, ID tiket, ID penumpang, ID rute, ID maskapai, ID pesawat, ID transaksi, non SIQ, PNR, tanggal penerbangan, dan non SID. Ini sudah dijelaskan tadi saat perancangan konseptual juga. Oke, selanjutnya dilanjutkan dengan Hansen Fernando. Berikut adalah perancangan logikal. Yang pertama adalah derive relations for logical data model. Langkah pertama adalah kita mencari entity types yang paling kuat. Yang menurut kami adalah maskapai dengan primary key ID maskapai. Yang kedua adalah rute dengan primary key ID rute. Yang ketiga pesawat dengan primary key ID pesawat. Dan keempat penumpang dengan primary key ID penumpang. Lalu kemudian kita mencari siapa yang pakai lemah, yaitu menurut kami tiket pesawat, pembayaran, dan juga transaksi. Selanjutnya kita menjelaskan one to many binary relationship types. Yang pertama adalah tiket pesawat disesuaikan dengan rute. Kedua, tiket pesawat dimiliki transaksi. Yang ketiga, pesawat dimiliki maskapai. Kemudian adalah one to one binary relationship types, yaitu pembayaran dimiliki transaksi, transaksi dilakukan penumpang, tiket pesawat dimiliki transaksi. Untuk one to one recursive relationship types kita tidak memiliki.
Selanjutnya adalah superclass dan subclass. Yang menurut kami adalah maskapai. Maskapai adalah superclass yang mencakup atribut dan metode yang bersifat umum untuk semua maskapai. Subclassnya yaitu pesawat mewarisi semua properti dari maskapai, tetapi juga menambahkan atribut yang spesifik untuk pesawat. Kemudian ada transaksi dan pembayaran. Tabel transaksi bertindak sebagai superclass yang menyediakan struktur umum untuk segala jenis transaksi dengan atribut seperti tanggal dan nomor transaksi. Tabel pembayaran sebagai subclass dari transaksi mewarisi atribut dan metode dari kelas transaksi dengan menambahkan atribut tambahan, yaitu jumlah pembayaran. Kemudian money-to-money binary relationship kita tidak memiliki, complex relationship types kita tidak memiliki, dan kesembilan adalah multi-valued attributes, yang itu adalah penumpang. Berikut adalah perancangan logikal, di mana kita sudah normalisasi yang ketiga. Selanjutnya untuk perancangan fisikal, kita membuat tabel maskapai, yaitu ID maskapai bertipe number, yaitu bersifat primary key, kemudian nama maskapai bertipe varchar. Selanjutnya adalah tabel transaksi, di mana ID transaksi bertipe varchar sebagai primary key, tanggal bertipe date, keterangan bertipe varchar, ID penumpang bertipe number, yaitu foreign key juga. Selanjutnya, tabel pembayaran, ID pembayaran bertipe varchar sebagai primary key, tanggal pembayaran bertipe date, total bayar bertipe number, ID transaksi bertipe varchar sebagai foreign key. Selanjutnya tabel penumpang, ID penumpang bertipe number merupakan primary key, nama penumpang bertipe varchar, nomor telepon bertipe number, alamat bertipe varchar, jenis kelamin bertipe varchar. Create tabel pesawat, di mana di tabel pesawat ini terdapat ID pesawat varchar, nomor penerbangan varchar, terminal varchar, ID maskapai number, dan ada foreign key dari ID maskapai. Selanjutnya membuat create tabel rute. Pertama create tabel rute, ID rute number, kelas varchar, asal varchar, tujuan varchar, dan semuanya itu kita samakan dengan tabel rute beserta tipe datanya. Lanjut ada tabel tiket pesawat. Tabel tiket pesawat kita buat sesuai dengan data-datanya dan tipe datanya. Dan jangan lupa untuk memberi tipe data foreign key yang constraint ini. Oke, lanjut. Bind variable. Bind variable merupakan tes user input untuk mengecek ID penumpang. Pertama adalah nama penumpang, ID penumpang, jenis kelamin, nomor telepon from penumpang, where ID penumpang sama dengan penumpang ID. Nah, ini adalah hasilnya. 110.423 dan outputnya adalah Chandra Wijaya. Lalu selanjutnya ada proses melakukan join. Di sini ada auto join. Di sini kita melakukan auto join dengan tabel tiket pesawat dan tabel rute. Lalu ini adalah hasilnya. Lalu selanjutnya ada proses join table. Dengan kita melakukan join berdasarkan tabel tiket pesawat, pembayaran, dan rute. Jadi di sini join berdasarkan 3 tabel, outputnya seperti ini. Dan juga kami melakukan right join dengan tabel pesawat dan maskapai. Outputnya seperti ini, yang menampilkan ID maskapai, nomor penerbangan, dan terminal. Selanjutnya, kami membuat subquery table maskapai. Di sini kami mengecek nama maskapai Garuda Indonesia. Berikut ini adalah hasil outputnya dengan nama maskapai Garuda Indonesia dan ID maskapai 1, lalu dilanjutkan dengan function. Di sini kami memakai max table pembayaran, ada select ID pembayaran, tanggal pembayaran, total bayar, max total bayar, over, partition by ID pembayaran, as transaksi, from pembayaran, order by ID pembayaran, tanggal pembayaran, total bayar. Berikut ini adalah outputnya. Lalu di sini ada sequence, create sequence SAQ underscore gain start with 6, increment by 1, no cycle, no chase, insert into maskapai values, dalam kurung SIQ underscore gain dot next file, nama maskapai, lalu ada select SIQ underscore gain dot next file from dual, lalu ada select bintang from maskapai, drop sequence SIQ underscore gain. Jadi di sini maksudnya adalah kita mencari sequence dari table maskapai. Selanjutnya kalau select kita melakukan proses select, dan drop kita melakukan proses drop table tersebut, drop table dari sequence-nya yang telah kita buat. Dan di sini kita ada conditional expression. Kita melakukan dengan table tiket pesawat. Jadi di sini ada select ID tiket, ID penumpang, ID transaksi, ID pesawat, tanggal pembayaran. Case when ID tiket is null dan tidak ada tiket, silakan Anda melakukan transaksi terlebih dahulu. Else PNR and as no seat from tiket pesawat. Jadi di sini kita melakukan proses kondisi. Jadi ketika kondisinya tersebut bernilai tidak ada, maka akan menampilkan tidak ada tiket, silakan Anda melakukan transaksi terima terlebih dahulu. Jika ada, akan melakukan menampilkan outputnya seperti ini. Lalu di sini ada view penumpang dengan ID penumpang 1043, 10.423. Proses pembuatannya seperti ini skripnya. Outputnya seperti ini. Ini berdasarkan ID penumpang
10.423 dengan nama penumpang Chandra Wijaya. Lanjut, di sini ada select bintang from maskapai, pesawat, rute, tiket pesawat, transaksi, pembayaran penumpang. Dengan outputnya seperti ini, di tiap-tiap tabel ya. Lalu seperti ini. Selanjutnya, ada proses drop yang berfungsi sebagai penghapusan tabel. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan.